Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Mugni dari kelas KPI 3A dengan NIM 23841100041, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah KKO atau Kelompok Komunikasi Organisasi, dan saya di sini akan membahas apa itu kelompok primer dan apa itu kelompok sekunder. Langsung saja ke kelompok primer. Apa itu kelompok primer? Kelompok primer adalah salah satu jenis dari kelompok sosial yang diklasifikasikan menurut pada kualitas hubungan antar anggotanya. Kelompok primer atau primary group merupakan jenis kelompok yang paling sederhana di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan buku sosiologi karya Kun Maryati, pengertian kelompok primer itu adalah kelompok yang anggotanya saling mengenal antara satu sama lain, serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Kelompok primer juga dapat juga diartikan sebagai suatu di mana seseorang dapat mengenal orang lain secara kayak pribadi dan akrab. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok primer juga yang pertama, intensitas interaksi sosial yang intim dan erat, dan yang kedua, lebih mengarah pada emosional, kasih sayang, terus kedekatan dan keakraban. Yang ketiga, anggotanya sangat relatif, sedikit atau lebih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok sosial yang lainnya. Yang keempat, interaksi bersifat langsung atau secara muka lah, face to face gitu. Yang kelima, memiliki hubungan kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Yang keenam, anggotanya saling mengenal antara satu sama lain atau bisa kayak udah akrab gitulah. Yang ketujuh, hubungan sosial bersifat informal dan tidak berdasarkan atas hukum atau peraturan. Yang kedelapan, tidak disadari dengan rasa pamrih atau spontan. Yang kesembilan, kualitas komunikasi kelompok primer ini bersifat mendalam dan sangat luas. Yang kesepuluh, komunikasi yang terjalin bersifat personal dan mengarah pada aspek hubungan. Contoh kelompok primer. Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga disebutkan kelompok primer yang paling dasar ada dalam kehidupan semua individu. Keluarga merupakan contoh paling tepat dari sebuah kelompok primer ini. Dan yang kedua, kelompok bermain. Anak-anak maupun remaja yang sering menghabiskan waktunya untuk bermain bersama dengan teman-temannya, baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan sekitarnya, bisa membentuk sebuah kelompok primer. Kelompok bermain atau yang kemudian lebih awam dikenal sebagai persahabatan, bisa menjadi sangat akrab, bahkan bertahan hingga beberapa tahun ke depannya. Dan ketiga, kayak rukun tetangga. Dalam rukun tetangga yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita,
seringkali dijumpai beberapa wanita yang akhirnya membentuk kelompok primer. Itu saja penjelasan kelompok primer. Oke, lanjut saja ke kelompok sekunder. Apa itu kelompok sekunder? Ya, kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antara anggotanya lebih terspesialisasi, cenderung lebih besar, dan bersifat impersonal. Dan keberlangsungan waktunya relatif terbatas. Berdasarkan buku sosiologi karya Kun Mariyati, kelompok sekunder ini adalah kelompok yang sangat besar, yang terdiri dari banyak orang, tidak harus saling mengenal satu sama lain atau kurang akrab dan tidak langgeng. Hubungan di dalam kelompok ini atau kelompok sekunder ini cenderung rentan menghadapi konflik, terutama jika ada pihak-pihak yang melanggar peraturan atau kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kelompok sekunder ini bersifat impersonal, formal, dan didasarkan pada kontrak atau perjanjian. Beberapa unsur yang mungkin terlibat dalam kelompok sekunder ini antara lain uang, barang dan pelayanan, dan informasi. Adapun ciri-ciri kelompok sekunder. Yang pertama, dibentuk atas dasar minat atau kesamaan tertentu. Yang kedua, hubungan antara anggota lebih merujuk pada pembagian kerja. Yang ketiga, kelompok ini lebih berperan dalam menyediakan kebutuhan hidup. Adapun contoh kelompok sekunder. Yang pertama itu ada seperti partai politik. Partai politik ini didirikan dengan tujuan bersama untuk mendapatkan kekuatan politik tertentu. Kekuatan ini tersebut bersumber pada komunitas, kelompok etnis, profesi, terus agama, dan jenis kelamin di lingkungan sosial. Yang kedua ada koperasi. Koperasi ini merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan digerakkan oleh beberapa orang untuk membantu perekonomian rakyat. Yang ketiga, kayak sekolah, proses belajar mengajar di sekolah adalah salah satu contoh kelompok sekunder. Guru bertugas menciptakan struktur dan lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat, pabrik atau perusahaan. Interaksi yang terjadi pada pekerja di sebuah pabrik atau perusahaan hanya dalam rangka kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan banyak lain contoh-contoh kelompok sekunder. Bukan itu saja, saya cuma menjelaskan 4 contoh kelompok sekunder. Oke, selanjutnya sudah semua pengertian contoh primer dan kelompok sekunder. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Baik, itu saja penjelasan kelompok primer dan kelompok sekunder. Kurang-kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata, mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.